Halo, Horas, menjua-jua, good morning, selamat pagi semuanya adik-adik. Kembali lagi bersama dengan Abang Ganteng di kontennya Abang, Liahona, Eng Bahasa Kurs. Nah, pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu pada tanggal 10 September 2022, kembali lagi Abang akan berbagi ilmu buat kalian. Mudah-mudahan, semoga juga ilmu ini yang Abang berikan kepada kalian dapat berguna buat kalian. Nah, seperti yang Abang janjikan 2 minggu yang lalu kepada kalian bahwa hari ini Abang akan men-follow up atau melanjutkan kembali apa pembelajaran kita mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif, tapi pada mapel mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau kalian sudah menonton video Abang, penjelasan Abang tentang kalimat aktif dan kalimat pasif dalam penjelasan bahasa Indonesia pada mata pelajaran bahasa Indonesia, itu ada hubungannya dengan apa yang Abang akan ajarkan pada pagi hari ini. Jadi pastikan kalian sudah menonton itu sehingga sewaktu kalian masuk ke konten ini atau melihat penjelasan ini, bahkan mendengarnya, kalian sudah memahaminya. Memahami dasarnya. Kalau belum, lihatlah. Nanti kalau bagi kalian yang baru pertama sekali bergabung atau melihat kontennya Abang, channelnya Abang ini, nanti Abang akan berikan linknya pada video Abang ini di akhir dari penjelasan Abang. Tanpa panjang lebar, Abang langsung berbagi layar kepada kalian supaya kalian dapat melihat penjelasannya. Penjelasan yang Abang akan bagikan. Ini dia. Nah, basic grammar part 1, yang dimana grammar ini masih dikategorikan sebagai masih sederhana atau masih dasarnya atau masih muda. Itu dia. Jadi untuk mempelajari suatu hal yang baru, khususnya bahasa, pastinya kita akan memulai dengan hal yang di level yang sederhana dulu atau basicnya, supaya itu membantu kita memahami fondasinya. Itu dia. Jadi penting buat buat kalian, bagi yang ingin belajar bahasa apapun itu, mulailah dulu terlebih dahulu dengan hal yang dasarnya. Itu kenapa kalau kalian pergi ke kursus pembelajaran bahasa, entah bahasa apapun itu akan dimulai dari basic, kemudian intermediate, dan kemudian advance. Itu dia. Nah, jadi ini masih part pertama, yang mana ada hubungannya dengan apa yang Abang jelaskan 2 minggu yang lalu. Tapi kali ini berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, pada basic grammar part 1, yang akan Abang jelaskan sebentar lagi, kita akan membahas kalimat aktif dan kalimat pasif, tetapi Abang hanya menjelaskan 4 tenses aja. Menjelaskan 4 tenses aja pada part pertama ini, bagian pertama ini. Kemudian 2 minggu selanjutnya akan ada lanjutannya. Supaya videonya nggak terlalu panjang kalau Abang menjelaskan. Karena kadang Abang lupa waktu karena keenakan menjelaskan, sehingga Abang nggak menyadari kalau waktunya sudah terlalu lama.
Oke, jadi abang buat ini part yang pertama, bagian pertama aja pada video ini penjelasan supaya waktunya singkat. Langsung saja ya. Oke, kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, atau kalau kita bilang dalam bahasa Inggrisnya active voice and passive voice. Okay, but today I just want to focus on English subject. Jadi pelajaran bahasa Indonesia ada hubungannya juga dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, yang mana struktur atau susunan bahasa Indonesia masih sangat berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau kalian memahami bahasa Indonesia dengan baik, maka akan mudah buat kalian memahami bahasa Inggris. Nah, di sini tenses yang pertama, yang abang akan jelaskan, yaitu mengenai bagaimana kita mengubah kalimat aktif ke dalam bentuk pasif, yang dimana tensesnya itu adalah present tense, seperti yang kalian lihat yang berwarna kuning judulnya. Di dalam tabel yang berwarna kuning. Jadi ya, passive voice dalam bentuk present tense. Jadi rumusnya sudah kalian lihat juga di bawahnya. Yang mana rumusnya di sini subject plus to be, yang dimana to be dari present tense itu adalah is, am, are. Setelah to be, kemudian diikuti verb bentuk yang ketiga. Dan setelah itu objek. Jadi ini adalah rumus dari passive voice dalam bentuk present tense. Dalam tenses present. Saya mengetahui. Nah, di bawahnya abang sudah membagi dulu, abang sudah membuat soalnya, yang dimana sebelah kiri itu adalah kalimat aktif, yang dimana kalimat aktif itu akan kita ubah ke dalam kalimat pasifnya. Nah, mari kita lihat soal yang pertama pada kalimat aktif. He writes a letter on Saturdays. Dalam bahasa Indonesianya, he writes a letter on Saturday. Dia menulis sebuah surat pada hari Sabtu. Jadi pada setiap hari Sabtu, itu kenapa Saturday-nya ditambahkan S, itu kata lain dari every Saturday. Jadi kalau kalian nggak mau menulis every Saturday, tambahkan aja S pada harinya, yang menyatakan bahwa itu setiap hari Sabtu. He writes a letter on Saturdays. Dia menulis sebuah surat setiap hari Sabtu. Nah, kalimat ini adalah kalimat aktif, jadi tugas kita adalah mengubahnya ke dalam kalimat pasifnya. Nah, lihat rumus dari kalimat pasif yang ada pada bagian atas di kotak yang warna kuning, di mana subjeknya pada kalimat pasif ini yaitu a letter. Abang nggak usah jelaskan lagi dari mana kok bisa a letter itu. Dari mana kok bisa a letter sebagai subjek di kalimat pasif. Karena objek, abang ingatkan kembali aja supaya membantu kalian memahaminya lagi. Karena objek pada kalimat aktif, yang dimana objek pada kalimat aktif itu adalah a letter. Ini dia. Objek pada kalimat aktif pada soal yang nomor 1 itu adalah a letter. Jadi objek pada kalimat aktif akan berpindah tempat menjadi subjek pada kalimat pasif. Itu dia. Setelah kita menemukan subjeknya, objeknya pada kalimat aktif dan kemudian kita tempatkan pada kalimat pasif,
kita tulis a letter. Oke. Kemudian kita ikuti rumusnya, a letter disertai dengan to be. Karena a letter itu adalah singular, maka sebuah surat yang dimana sebuah surat itu adalah singular atau jumlah dari bendanya dikatakan singular, di mana jumlah dari benda tersebut atau subjeknya itu hanya ada satu, maka kita menggunakan subjek yang singular juga, yang dimana subjek singular untuk a letter adalah is. Oke, itu dia. Jadi a letter, lanjut, bisa diikuti dengan kata kerja bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga dari write yaitu written. Written. Kalau kalian belum mengetahui atau menghafal bentuk kedua dan bentuk ketiga dari kata kerja yang beraturan, irregular atau regular verb, kalian bisa melihat kamus. Oke, pastinya kalian memiliki kamus. Ataupun kalau kalian tidak memiliki kamus yang secara manual itu, oke, kalian bisa menggunakan kamus elektrik, di mana kalian bisa download itu melalui phone kalian, oke, handphone kalian, itu dia. Atau Google aja di telepon. Kalian akan menemukan bentuk ketiga dari write itu apa, oke. Nah, jadi kembali lagi di sini a letter is written. Sebuah surat ditulis oleh siapa? Sebuah surat ini ditulis. Oke. Lihat subjek pada kalimat aktif. Oke, yaitu subjeknya adalah he. Nah, he di sini akan berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Jadi a letter is written, tambahkan by, bila perlu. Kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. A letter is written by him. Objek dari he adalah him. Okay. A letter is written by him on. Nah, keterangan waktunya kita tempatkan di akhir dari kalimat. Itu dia. Jadi inilah jawaban pada kalimat aktif yang dalam bentuk statement, pernyataan, atau dalam bentuk positif. A letter is written by him on Saturdays. Oke, jadi sebuah surat ditulis oleh dia setiap hari Sabtu atau pada hari Sabtu. Jadi pada setiap hari Sabtu dia menulis surat. Oke, itulah pasifnya. Kembali lagi abang ingatkan, bila mana kita mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif, maka kata kerjanya yang write dalam kalimat pasif yaitu written artinya menjadi be. Oke, jadi predikatnya berawalan di pada kalimat pasif. A letter is written, sebuah surat dituliskan oleh dia setiap hari Sabtu. Sementara pada kalimat aktifnya, dia menuliskan sebuah surat. Sudah jelas ya? Dan sudah tahu perbedaannya. Oke, kalau belum, kalian harus melihat, kembali abang mengingatkan, kalian harus melihat video abang yang 2 minggu yang lalu mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif pada mapel bahasa Indonesia. Oke, nah di sini bagaimana pula bila mana soal itu yang mana kalimat aktifnya dalam bentuk negatif. Oke, nah kita lihat di sini soal yang nomor 2, he doesn't write a letter on Saturday. Nah, pada soal yang nomor 2 sudah sangat jelas bahwa itu adalah kalimat negatif. Apakah itu bisa diubah ke dalam kalimat pasif, Bang? Pastinya bisa. Oke, cara mengubahnya sama dengan rumus yang terdapat pada kotak yang berwarna kuning itu. Ikutin aja, tetapi nanti to be-nya kita menambahkan not. Oke.
Oh, sorry. Loh, ini kok jadi lari dia. Bentar ya, memperbaiki bentar ya. Jadi begini. Oh no, jadi jelek ya. Bentar. There you go. Oke, nah sudah bagus. Nah, kita lanjut yang ke nomor 2-nya nih sekarang. He doesn't write a letter on Saturday. Kalimat negatif. Untuk mengubahnya sama, jadi a letter sama polanya, oke, pada kalimat yang positif yang di atasnya. A letter, to be dari a letter itu adalah is. Karena kalimat aktifnya itu dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif, maka pasifnya juga harus dalam bentuk negatif juga. Di mana kita hanya menambahkan not atau bisa disingkat dengan isn't. A letter is not written by, objek dari he adalah him, on Saturday. There we go. Nah, ini jawabannya. Jadi sebuah surat tidak dituliskan oleh dia setiap hari Sabtu atau pada hari Sabtu. Itu dia kalimat jawabannya pada kalimat pasif. Nah, bagaimana pula kalau soal yang ketiga itu? Oke. Nah, pada soal yang nomor 3, tanda bacanya di sini salah, Abang buat. Pada soal yang nomor 3 itu sangat jelas bahwa soalnya soal kalimat aktifnya itu dalam bentuk kalimat tanya. Nah, apakah bisa kalimat tanya pada aktif diubah menjadi pasif? Bisa juga adik-adik. Nah, polanya seperti ini jawabannya nantinya. Bila mana ada soal seperti ini di sekolah, di buku pelajaran bahasa Inggris kalian, does itu, oke, does adalah helping verb pada kalimat aktif, oke, pada kalimat aktif, kita ubah, bila mana kalau kita mengubahnya ke dalam kalimat pasif, oke, kita ubah does itu menjadi is. Oke, is a letter, kemudian dilanjutkan dengan letternya, kemudian diikuti dengan kata kerjanya, is a letter written by him on Saturday. Oke. Yang mana kalau kalian mengartikan ini atau kita mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia, oke, apakah sebuah surat dituliskan oleh dia setiap Sabtunya? Itu dia. Ini jawabannya. Oke. Is a letter written by him on Saturday? Coba kalian lihat. Oke, soalnya dan kemudian perhatikan bagaimana cara menjawabnya. Bila kalian punya pertanyaan, jangan sungkan untuk menuliskan pertanyaan kalian nantinya di kolom deskripsi. Oke, tapi kalau kalian sudah memahaminya, alhamdulillah, puji Tuhan. Oke. Nah, ini yang present tense-nya, tenses present tense pada kalimat pasif. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Sekarang tenses yang akan kita pelajari pada kalimat pasif ini yaitu bagaimana mengubah passive voice dalam bentuk present continuous tense ke dalam dari aktif menjadi pasif. Itu dia. Nah, rumusnya kalian lihat di sini agak berbeda dia dengan yang present tense tadi.
Di sini hanya ditambahkan setelah subjek disertai dengan to be, kemudian ini yang membuat berbeda. Bukan berbeda sih, penambahannya aja. Oke, bila kita mengubah aktif yang mana itu dalam bentuk continuous, maka yang perlu ditambahkan adalah being-nya. Karena pada intinya kalimat pasif itu, kalau kita buat ke dalam bahasa Inggris, kata kerjanya itu selalu menggunakan verb 3. Jadi kalian tidak bisa membuat ing pada kata kerjanya di kalimat pasif, tidak diperbolehkan seperti itu. Oke. Oleh karena itu kita membuat, ini polanya, bukan membuat, oleh karena itu, bukan kita, oleh karena itu, being, adalah sebagai continuous-nya, dan kemudian verb 3-nya tetap menggunakan verb 3 pada kata kerja untuk di dalam kalimat pasif. Oke. Tanpa panjang lebar, kita lihat soalnya. Mari kita menjawab soalnya bersama-sama. They are helping me now. Artinya, mereka sedang membantuku sekarang. Oke, mereka sedang membantuku sekarang. Yang mana objek pada kalimat aktif adalah, ayo, me. Ini adalah objek pada kalimat aktif. Si me-nya ini. Jadi pastikan kalian bisa mengenali objek pada kalimat aktif sehingga itu mempermudah kalian untuk mengubahnya ke dalam kalimat pasif nantinya. Oke, yang dimana objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Oke. Nah, karena kita sudah menemukan objek pada kalimat aktif, maka kita ubahlah me menjadi subjek pada kalimat pasif. I diikuti dengan to be dari I adalah am, kemudian ikuti dengan being, I am being, kemudian diikuti oleh verb yang ketiga, help bentuk ketiganya tinggal ditambahkan ed, jadi ing kita sudah tidak lagi tambahkan ing karena sudah ada being di situ. Oke, jadi help-nya harus dalam bentuk yang ketiga ya. I am being helped, by them now. I am being helped by them now. Itu dia jawabannya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia menjadi aku sedang dibantu oleh oleh mereka sekarang. Itu artinya dalam kalimat pasif. Aku sedang dibantu mereka sekarang. Tapi kalau artinya dalam bahasa Indonesia, kalau aktif artinya dalam bahasa Indonesia, mereka sedang membantuku sekarang. Oke. Nah, mari kita menjawab soal yang nomor 2. They are helping me now. Oke. Maka jawabannya, I am not being helped by them now. Aku tidak sedang dibantu oleh mereka sekarang. Itu dia. Itu jawabannya dalam bentuk kalimat negatif pada present continuous di pasifnya. Bagaimana pula dalam kalimat tanyanya? Pada kalimat aktif, Abang salah menempatkan tanda bacanya. Oke. Pada soal yang nomor 3, pada kalimat aktif dalam bentuk kalimat tanya, are they helping me now? Apakah mereka sedang membantuku sekarang? Maka untuk mengubahnya ke dalam kalimat pasif, to be-nya letakkan di awal kalimat. Yang dimana to be-nya adalah karena
subjeknya adalah I, maka to be yang kita gunakan adalah si am. Am I being held by them now? Apakah aku sedang dibantu oleh mereka sekarang? Itu dia, yang mana kita bertanya pada diri kita sendiri. It's okay, it's okay you ask yourself sometimes. Oke? Nggak masalah kadang kita bertanya pada diri kita sendiri atau bertanya pada diri kita sendiri. It's okay. Oke? Karena memang itu wajar. Oke? Itu kenapa Bang membuat soalnya seperti ini bentuknya. Am I being helped by them now? Oke? Apakah aku sedang dibantu oleh mereka? Coba lihat kembali lagi sebelum kita ke slide selanjutnya. Jelas ya? Oke, untuk memudahkan kalian, ikutin aja rumus yang di atas. Oke? Karena patokannya itu rumus yang ada di atas ini. Ini dia rumusnya. Ini patokan kalian. Mau diubah dalam bentuk negatif ataupun interrogatif, kalian sudah bisa nanti kalau bila mana kalian mengikuti polanya nanti. Oke, pola yang sudah ada di rumusnya itu. Hanya tinggal dipindah-pindahkannya saja atau ada yang ditambahkan. Kalau dia negatif, tinggal ditambahkan not. Kalau dia interrogatif, oke, hanya to be-nya diletakkan di awal kalimat. Udah itu saja. Oke, tapi polanya tetap sama seperti yang kalimat positif pada kalimat pasif. Oke, polanya tetap sama. Hanya subjeknya aja yang berubah kalau dia interrogatif. To be-nya dulu, baru diikuti dengan subjek. Itu dia ya. Ikutin aja ini nih. Oke, benar nih di jawaban kalian nanti. Oke, benar. Dan guru kalian juga akan mengajarkan hal yang sama seperti Abang jelaskan saat ini juga sama kalian. Oke. Abang harap ini sudah jelas untuk present continuous tense pada kalimat pasif. Oke, kita akan lanjut ke tenses yang ketiga. Nah, kita masuk ke passive voice pada tenses past tense. Oke, yang dimana rumusnya di sini kalian bisa lihat langsung subjek yang kemudian diikuti dengan to be-nya dalam bentuk past tense, yaitu was dan were, kemudian verb 3, kemudian diikuti dengan objek. Nah, langsung saja kita ke soal. Yang dimana soal pada kalimat aktif, pada nomor 1, we drank apple juice this morning. Oke, we drank apple juice this morning. Kami meminum jus apel pagi ini. Itu dia. Yang mana kata kerja bentuk pertama dari drank itu adalah drink. Nah, karena ini past tense, maka pasifnya juga harus dalam bentuk past tense. Kita lihat rumus yang di atas yang dalam kotak berwarna biru. Oke. Tapi sebelumnya, mari kita menganalisa atau mengidentifikasi mana objek pada kalimat aktif di soal ini. Oke. Yaitu apple juice adalah objeknya. Nah, objek pada kalimat aktif inilah nantinya yang akan menjadi subjek di kalimat pasif. Ingat ya, kalian harus bisa mengidentifikasi objeknya. Atau mengidentifikasi maksudnya mengenali atau mengetahui objek pada kalimat aktif itu sehingga mudah buat kalian mengubahnya ke dalam kalimat pasif nantinya. Kalau sudah mengetahui objek pada kalimat aktif, maka masukkanlah dia ke dalam kalimat pasif. Apple juice. Karena apple juice itu singular, maka to be yang kita gunakan untuk singular yaitu was.
Follow word itu digunakan untuk yang subjek yang plural seperti we, they, you atau lebih dari satu kata kerjanya. Oke. Jadi apple juice was bentuk ketiga dari drink adalah drunk. Apple juice was drunk by subjek pada kalimat aktif yaitu we berubah menjadi objek di kalimat pasif. Yang dimana objek dari we adalah us. This morning. Kembali lagi keterangan waktunya kita letakkan di akhir dari kalimat. Atau di akhir kalimat. Oke. Nah, soal yang nomor 2. We didn't drink apple this morning. Maka jawabannya adalah apple juice wasn't, karena dia dalam negatif, maka tambahkan wasn't-nya, jangan lupa. Wasn't, kata kerjanya dalam bentuk yang ketiga, wasn't drunk by us this morning. Oke, ini dia dalam bentuk negatifnya. Nah, dalam bentuk interrogatifnya, was apple juice, sorry spellingnya salah, was apple juice, masukkan kata kerjanya, oke, was apple juice karena to be-nya sudah di awal kalimat pada interrogatif, oke, pada soal yang pada kalimat yang interrogatif, maka setelah subjeknya diikuti dengan kata kerja yang bentuk yang ketiga. Was apple juice drunk by us this morning? There you go. So this is it. Was apple juice drunk by us this morning? Apakah jus apel diminum oleh kami pagi ini? Ya, oke. Jelas? Oke, kalau jelas, kita lanjut ke tenses yang ketiga. Passive voice dalam, yang keempat ini. Oke, kita masuk ke dalam tenses yang keempat, bagaimana mengubah passive voice dalam bentuk past continuous. Oke, dari aktifnya menjadi pasif. Oke, di sini ada soalnya nih. Tapi sebelumnya rumusnya kembali lagi menjadi acuan atau patokan kalian untuk mengubah ke dalam pasif. Oke, dari aktif ke pasif rumusnya ini menjadi acuan kalian, pedoman kalian untuk mengubah dari aktif ke pasif. Oke. Nah, Abang membuat rumusnya itu supaya memudahkan kalian aja. Oke. Mari kita jawab bersama-sama. Oke, yang dimana soal yang pertama, you were making some cakes yesterday. Kamu sedang membuat beberapa kue kemarin. Oke, yang dimana objek dari kalimat aktif ini adalah objeknya, kalian pasti sudah mengenalinya ya. Karena dari beberapa soal yang sudah kita kerjakan, pasti mudah untuk menemukan objeknya. Some cakes. Ini adalah objek. Oke. You were making some cakes yesterday. Maka objek pada kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Masukkanlah, tuliskanlah some cakes. Karena kuenya ini ada banyak, oke, bisa kalian lihat ada penambahan s di cake-nya, berarti kuenya lebih dari satu. Oke, maka to be yang kita gunakan adalah were.
Oke, baru masuk in were. Oke, some cakes were made. Oh, sebelum were. Oke, diikuti dengan being. Karena tensesnya kan ini past continuous. Maka jangan lupa being-nya harus dimasukkan. Kemudian kata kerjanya dalam bentuk yang ketiga. Make dalam bentuk ketiganya menjadi made. Some cakes were being made by you. Objek dari you tetap sama you. By you yesterday. Okay. Beberapa kue sedang dibuat oleh kamu kemarin dalam bahasa Indonesianya. Itu dia. Kalau dia dalam bentuk aktif, artinya dalam bahasa Indonesia, kamu sedang membuat beberapa kue kemarin. Jelas ya? Oke. Lanjut ke soal yang nomor 2. You weren't making some cakes yesterday. Kamu tidak sedang membuat kue kemarin. Maka kalimat passive-nya some cakes were. Sorry, tambahkan N. Weren't. Some cakes weren't being made by you. Yes. Okay. Let's move to question number 3. Let's move to the question number 3. Were you making some cakes yesterday? Apakah kamu sedang membuat kue kemarin? So, in passive, okay. Were some, hanya membalik-balikkannya aja ya, sorry. Lebihnya, were some cakes. There were some cakes being made by you yesterday. There we go. Apakah beberapa kue sedang dibuat oleh kamu kemarin? So, easy, right? Mudah kan? Perhatikan kembali lagi. Bila mana kalian punya pertanyaan, jangan sungkan dan takut untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Supaya abang akan menjelaskannya. Oke? Atau kalau kalian tertarik untuk bergabung dalam kursus lesnya abang di Liahona English Bahasa Course, kalian bisa menghubungi kontak emailnya abang. Oke? Atau kalian bisa minta nomor WA-nya abang melalui email abang. Atau bisa kalian menuliskan di kolom deskripsi nomor WA-nya abang, abang akan menjawabkan, abang akan memberikannya itu di kolom deskripsinya. Oke, nomor WhatsApp-nya abang. Tapi kalau kalian sudah merasa sudah sangat jelas dengan penjelasan ini, alhamdulillah, puji Tuhan, kalian nggak perlu menghabiskan uang, money, untuk membayar guru les. Oke, untuk mengajar kalian kembali lagi. Karena kembali lagi bahwa kontennya abang ini bukan bermaksud untuk mencari keuntungan secara pribadi, tetapi abang suka untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bagi mereka yang sama sekali ingin belajar tapi nggak mampu untuk membayar uang les atau uang sekolah karena mereka ingin memiliki keinginan yang besar untuk belajar. Jadi melalui platform media YouTube ini, abang bisa berbagi ilmu sama kalian. Oke. Pastinya kalian hanya mengeluarkan modal untuk membeli data aja untuk melihatnya dan belajar dari konten-konten YouTube yang lainnya. Untuk membantu kalian memahami tenses ini, passive voice.
Kenapa Abang bilang bahwa bahasa itu merupakan penting, bahasa itu sangat penting, merupakan sangat penting? Karena dengan memiliki keterampilan dalam berbahasa, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa asing lainnya, itu akan memudahkan kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Itu dia. Dengan kata lain, kehidupan kalian akan cukup lebih baik bila kalian memiliki keterampilan di berbahasa, dan juga saat ini juga sangat diperlukan teknologi, memahami teknologi. Oke, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi akhir tahun ini, apakah pandemik ini akan makin parah. Kita berharapnya tidak sebenarnya, tetapi kita nggak tahu apakah ada virus-virus yang lain yang akan bermunculan, dan itu menyebabkan sekolah, pembelajaran di sekolah kembali lagi secara online. Oke, tapi itu bukanlah harapan kita dan doa kita. Kita berharap bahwa tidak akan ada lagi virus-virus yang bermunculan di muka bumi ini, supaya kita tetap belajar secara tatap muka, sehingga itu lebih efektif buat kalian untuk bertanya kepada guru kalian. Oke? Dan tidak membebani orang tua kalian juga. Oke? Jadi kalau kalian ada pertanyaan, oke, please don't be scared, okay, to ask me question about my explanation for this grammar. Oke? Oke, karena sudah 4 tenses yang Abang sudah jelaskan, cukup sekian penjelasan Abang pada hari ini mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif pada 4 tenses ini. Kalian bisa review at your home, mengulangnya di rumah kalian dengan menontonnya, dan bahkan juga menuliskan kembali ke dalam buku kalian, menuliskannya di dalam buku kalian, sehingga kalian bisa menjawab soal-soal bahasa Inggris di sekolah. Oke, setidaknya juga kalian bisa berlatih ini dalam percakapan sehari-hari. Oke, karena dengan berlatih, dengan membuat kesalahan, kita akan menjadi lebih baik. Oke, take care. Dengan penutup, oke, sebagai penutup, Abang hanya memberikan sebuah nasihat. Oke, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dengan belajar kita dapat menjadi lebih pintar. Okay, never quit to learn, because by learning we can be smart and we can see, okay, the word. Okay, we can see the word. Okay, we can see the word by learning. Okay, by having a big desire to learn about the things that we don't know. Okay, that's my message. Okay, as my wrapping, as my conclusion. Okay, as my conclusion for this beautiful day. Okay, see you in next 2 weeks. Okay, I hope this tutorial will help you to understand how to convert or to change active into passive in these 4 tenses: present, present continuous, past tense, and past continuous. Okay, we'll see you in the second part of this tutorial. Okay, so don't forget, okay, don't forget to take care of yourself, be happy, and be safe. Love you. Bye-bye. Happy weekend, I mean. Okay, stop sharing.